Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Haryanto dari kelas TAR PLP 2B pagi dengan NIM 434251035. Di sini saya akan mengerjakan mengenai asesmen tengah semester pemrograman basic rendah. Di sini terdapat 3 soal di soal pertama mengenai normalisasi, soal kedua mengenai query, soal ketiga mengenai trigger. Di soal pertama ini terdapat sebuah dokumen faktur, di mana dokumen tersebut terdapat banyak sekali entitas. Nah, entitas tersebut kita jadikan sebuah tabel UNF. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel UNF, di mana tabel UNF ini mengambil entitas dari tabel faktor tersebut. Di antaranya kode barang, nama barang, kuantiti, harga, jumlah, jatuh tempo, nama faktur, tanggal faktur, nama supplier, dan kode supplier. Selanjutnya yaitu di nomor 2, yaitu kita menjelaskan mengenai 1NF dan 3NF, di mana di tabel UNF tersebut kita hanya mencari key dari tabel UNF tersebut, di mana key-nya ada itu kode barang dan nomor faktur. Selanjutnya di 2NF yaitu kita menghilangkan partial dependency, yaitu sebuah atribut yang bergantung kepada sebagian key. Di sini ada nomor tanggal faktur, kode supplier, nomor supplier, data tempo bergantung kepada nomor faktur, nama barang dan harga bergantung dengan kode barang. Data barang ini dua-duanya bergantung pada sebagian key, pada dua key tersebut. Selanjutnya 3NF yaitu menghilangkan trivial dependency, yaitu di mana kolom atribut bergantung kepada atribut non key. Di sini di mana yang bergantung kepada atribut non key yaitu adalah supplier bergantung dengan kode supplier, maka dipisahkan di tabel 3NF. Untuk relasi saya jelaskan setelah membuat DDL dan DML. Selanjutnya itu membuat database untuk dari hasil normalisasi tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat tabel supplier. Kargo. Maka tabel supplier sudah kebuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Selanjutnya kita buat tabel faktur.
Saya jalankan. Selanjutnya yaitu membuat tabel tekanan terakhir atau detail pemesanan. Jalankan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di table designer untuk hasilnya. Nah, di sini detail pesanan ini merupakan tabel pivot antara tabel faktur dengan tabel barang, dimana dengan relasi many to many. Selanjutnya yaitu ada supplier yang berrelasi dengan tabel faktur dengan relasi one to many. Nah, selanjutnya yaitu perintah DML. Saya akan membuat sebuah perintah DML untuk menambah barang di dalam tabel tersebut. Setelah itu kita go, maka tabel supplier sudah akan bertambah nilainya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat perintah update. Harus dijalankan. Nah, maka tabel dengan SL1 berubah menjadi weekend. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan perintah delete.
tadi ada kesalahan di tabelnya. Nah, berarti berhasil. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini tinggal sisa 4 tabel. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu mengenai nomor 2, yaitu mengenai query lanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai nomor 2, yaitu membuat database. Di langkah pertama kita membuat database dengan nama Progress.com nomor 2. Kita pencet new. Database-nya sudah terbuat. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat sebuah table dengan attribut dan tipe data tersebut. Kita create table, kita buat table namanya pegawai. Di situ ID-nya ditulis integer dengan nilai 5 serta constraint not null. Oke, kita jalankan. Maka berhasil kita buat dengan table pegawai. Selanjutnya yaitu di soal kita disuruh untuk menginput data seperti di dalam soal tersebut. Kita ketikkan insert untuk values.
sini insertnya udah selesai, selanjutnya kita go. Maka di sini tabel pegawai sudah terisi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan mengenai ini hapus record menggunakan nah di sini tabel 101 sudah hilang karena sudah dihapus. Selanjutnya kita di sini selanjutnya yaitu menghapus record dengan ID 100 dan mengupdate data dengan ID 100 dan 102. Oke, kita update. Nah, ID 102 sudah berubah sesuai dengan query yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu ada beberapa perintah yang harus menampilkan soal tersebut. Yang pertama yaitu menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Perintahnya yaitu select bintang from nama tabelnya. Nah, di sini maka muncul semua tabel dari pegawai. Selanjutnya yaitu menampilkan nama dan gaji dari tabel pegawai. Nah, maka muncul nama dan gaji saja dari tabel pegawai. Selanjutnya yaitu menampilkan nama dan alamat yang mempunyai nama dan dengan alamat F. Nama dan alamat. Maka Fikri dan Faris dengan alamat Madiun dan Malang akan muncul. Dan selanjutnya yaitu soal nomor selanjutnya yaitu menampilkan sama seperti tadi berakhiran huruf N. Bisa maka Ivan dan Zakiuddin dengan alamat Kediri dan Surabaya yang muncul. Selanjutnya yaitu menampilkan kolom dan nama gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Nama dan gaji. Maka ada 4 orang yang memiliki gajinya di atas 15.000. Selanjutnya yaitu menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji dengan gaji di atas 13.000 dan bernama di atas Surabaya. Jadi syarat lihat ya.
saya salah belum menulis nama tabelnya. Nah, di sini ada Sigit dan Zakiuddin yang muncul di mana gajinya di atas 13.000 dan tinggal di Surabaya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kolom Ramadan gaji dengan ras gaji di antara 15.000 dan 20.000. Nah, di sini ada 4 orang yang dimana gajinya di antara 15.000 dan 20.000. Dan yang terakhir yaitu menampilkan gaji max min dan rata-rata dari tabel pegawai. Nah, di sini gaji paling tinggi yaitu 21.000 dan gaji paling minimal yaitu 10.000 dan rata-rata dari gaji pegawai yaitu 15.625. Untuk soal kedua kita sudah menyelesaikannya, yaitu lanjut ke soal ketiga di mana kita disuruh untuk membuat sebuah database dengan nama database atas Partikum PDD nomor 3. Buat lagi. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat tabel barang dengan tipe data yang sudah yaitu tabel barang barang baca manfaat nama harga diri harga contoh. Oke, selanjutnya sekarang maka tabel barang sudah terbuat. Selanjutnya soal kita disuruh untuk mengisi tabel barang tersebut.
maka kita berhasil menambahkan data di tabel barang. Di sini tabel barang sudah terdapat 2 isi. Nah, selanjutnya kita yaitu membuat tabel detail pembelian. Menjalankan tabel detail pembelian sudah terbuat. Selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah trigger di mana trigger tersebut akan menambahkan untuk menjumlahkan stok barang yang ada di detail pembelian. Berikut adalah kode trigger yang saya akan menuliskan. Stok barang Oke, karena tidak bisa, saya akan mengambil query yang ada di dalam yang sudah saya buatkan di dalam Word. Nah, query-nya berhasil trigger. Di nomor 4 kita ada tugas yaitu memberikan penjelasan pada baris trigger. Mungkin saya akan jelaskan dulu. Delimiter ini berfungsi untuk membuat akhir baris dari suatu query, di mana jika tidak menggunakan delimiter maka MySQL akan membaca, tidak bakal bisa membaca query sebanyak ini. Selanjutnya create trigger stok barang, yaitu kita membuat sebuah trigger dengan nama stok barang before insert on detail. Berarti setelah kita melakukan insert di dalam tabel pembelian barang. For each row, membaca setiap row. Begin, ini untuk memulai sebuah query. Nantinya trigger ini akan mengupdate tabel barang, di mana dia akan mengupdate jumlah. Jika tabel jumlah kosong, maka jika tabel jumlah 0 maka dianggap kosong dan akan ditambahkan dengan tabel jumlah yang baru, di mana dengan kode barang sama dengan kode barang yang akan baru. Dan untuk mengakhiri sebuah logic, dan delimiter ini adalah untuk menutup semua query yang telah dijalankan. Nah, selanjutnya kita lakukan penambahan data ke tabel
detail pembelian. Kita buat LST 001. Kita lihat dulu untuk struktur tabel. Di sini harga belinya kita buat 2000, harga jualnya 200. Terus untuk jumlahnya kita kasih 10, kita kasih 5 dengan operator kita jalankan. Nah, maka dia akan berhasil masuk ke detail pembelian. Di sini di tabel pembelian sudah masuk. Selanjutnya yaitu kita lihat berapakah jumlah stok LS01 sekarang. Berarti kita akan melihat jumlah dari LS01. Jadi select from pembelian aja, select all from detail pembelian. Nah, select all from barang. Nah, di sini di tabel LST01 dia bertambah jumlahnya menjadi 5 karena trigger tadi sudah berhasil berjalan. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan nomor 3 yaitu lakukan lagi insert di barang LST sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang sekarang? Berarti kita coba menambahkan LST lagi. Saya tambah 10 dan operator saya lagi. Nah, dijalankan. Oh, kurang titik koma. Masking. Jalankan. Coba select all from barang where kode barang sama dengan LST 001. Jalankan. Nah, di sini jumlahnya menjadi 15. Berarti sebuah trigger yang kita buat sudah berhasil dijalankan. Dengan selesainya itu, maka selesai juga untuk tugas untuk asesmen selama semester ini. Sekian video dari saya, terima kasih.